Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak ibu sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai sterilisasi. Ya, kita awali dulu pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa saja sih yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita dapat menjelaskan prinsip dan tujuan sterilisasi. Kemudian melakukan sterilisasi ruangan, kemudian melakukan sterilisasi peralatan, sterilisasi media, dan pengoperasian neraca, inkubator, dan autoklav. Baik, kita langsung ke prinsip dan tujuan sterilisasi. Sterilisasi dalam mikrobiologi ialah suatu proses untuk mematikan semua organisme yang terdapat pada atau dalam suatu benda. Adapun tujuannya yaitu suatu tindakan untuk membunuh kuman patogen dan apatogen beserta sporanya pada peralatan dengan cara penyaringan, panas tinggi, dan menggunakan bahan kimia. Nah, proses sterilisasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu penggunaan panas, penyaringan, dan penggunaan bahan kimia. Penggunaan panas yaitu pemijaran dan udara panas, yaitu menggunakan oven dan autoklav. Untuk penyaringan, sterilisasi substansi yang peka terhadap panas, ya, berarti yang peka terhadap panas menggunakan penyaringan seperti serum, enzim, toksin, kuman, ekstrak sel. Kemudian penggunaan bahan kimia seperti etilen oksida, formaldehid, asam asetat, dan alkohol. Nah, prinsip sterilisasi, kita masuk ke prinsip sterilisasi. Untuk prinsip sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara mekanik, fisik, dan kimiawi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, sterilisasi secara mekanik. Sterilisasi secara mekanik itu menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka terhadap panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik, serta sebagainya. Saringan yang umum dipakai untuk dapat menahan virus, oleh karena itu, sehabis penyaringan, medium harus dipanaskan dalam autoklav. Nah, penyaringan yang substansi yang peka terhadap panas itu terbagi 2, menyaring cairan dan menyaring udara. Menyaring cairan, seperti apa menyaring cairan? Nah, untuk menyaring cairan ini ada beberapa saringan yang digunakan, yaitu saringan SAGE, itu menggunakan saringan asbes sebagai alat penyaringnya. Kemudian saringan berkevel menggunakan filter yang terbuat dari tanah di atom. Kemudian saringan Chamberlain menggunakan filter yang terbuat dari porselen. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah Virtel glass menggunakan filter yang terbuat dari serbuk gelas. Nah, untuk jenis saringan asbes, berarti kalau jenis saringan asbes itu saringan SAGE. Itu lebih mudah dan murah digunakan daripada saringan porselen. Saringan asbes dapat dibuang setelah dipakai, sedangkan saringan porselen terlalu mahal untuk dibuang, tapi sulit pula untuk dibersihkan, sehingga jenis saringan yang sering digunakan adalah saringan asbes, yaitu saringan SAGE. Kemudian ada menyaring udara. Seperti apa menyaring udara? Maksudnya seperti ini. Untuk menjaga suatu alat yang sudah steril agar tidak tercemar oleh mikroba, atau untuk menjaga agar suatu biakan kuman tidak tercemar oleh kuman yang lain. Maka alat tersebut harus ditutup dengan kapas, karena kapas dapat ditembus udara tetapi dapat menahan mikroorganisme. Kemudian untuk mencegah pencemaran oleh kuman di udara, pada waktu penuangan benih dapat menggunakan alat laminar airflow atau bench, di mana udara yang masuk ke dalamnya disaring terlebih dahulu dengan suatu saringan khusus. Saringan ini ada batas waktu penggunaannya dan harus diganti dengan yang baru apabila sudah tidak berfungsi. Nah, inilah contoh dari jenis-jenis filter yang sering digunakan yang dijelaskan tadi. Ada filter berkevel, Chamberlain, dan filter SAGE. Oke, ini yang tadi Ibu sampaikan juga, laminar airflow. Seperti apa langkah kerjanya?
Laminar airflow ini kita nyalakan dulu lampu UV-nya selama 30 menit sebelum laminar airflow digunakan. Hindarkan sinarnya dari badangan mata. Siapkan semua alat steril yang akan digunakan. Alat yang dimasukkan ke dalam laminar airflow disemprot terlebih dahulu dengan alkohol 70% atau spiritus. Kemudian meja dan dinding dalam laf disemprot dengan alkohol atau dengan spiritus untuk mensterilkan lafnya. Blower pada laf dihidupkan untuk menjalankan laminar airflow. Nyalakan lampu laf dan laf siap digunakan. Tadi sterilisasi mekanik, sekarang kita masuk ke sterilisasi fisik. Nah, untuk sterilisasi fisik itu terbagi dua, yaitu dengan cara pemanasan dan penyinaran UV. Seperti apa cara pemanasan? Yaitu pertama membakar alat dengan api secara langsung. Contohnya jarum OC atau inokulum, pinset dan sebagainya. Kemudian ada panas kering dengan menggunakan oven yang terbuat, ini bahan-bahan yang terbuat dari kaca seperti Erlenmeyer, tabung reaksi dan sebagainya. Kemudian ada panas basah, konsepnya konsep mengukus, yaitu bahan yang banyak mengandung air, ya. Dan uap air panas ini adalah alat yang bertekanan. Nah, ini disebut dengan autoclave. Oke, untuk penyinaran UV, seperti Ibu sampaikan tadi, penyinaran UV itu menggunakan LAV atau lampu UV, laminar airflow. Lanjut ke sterilisasi secara kimia. Berarti sterilisasi menggunakan bahan-bahan kimia, yaitu menggunakan alkohol. Umumnya isoprofil alkohol 70 hingga 90%. Kenapa? Karena dia murah, efisien, dan efektif. Zat kimia yang digunakan untuk sterilisasi antara lain alkohol, halogen, fenol, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur kerja dalam mikrobiologi. Apa saja tekniknya sih? Nah, yang akan kita bahas di sini adalah sterilisasi meja kerja, pemindahan biakan secara aseptis, memindahkan biakan dari cawan, memindahkan cairan dengan pipet, dan memindahkan media. Oke. Sterilisasi meja kerja. Yang pertama akan kita bahas, berarti kita mensterilkan meja kerja kita di labor. Seperti apa caranya? Dengan menggunakan alkohol 70%. Berarti kita semprotkan dulu alkohol pada telapak tangan, kemudian pada alat dan bahan yang kita perlukan pada meja kerja, ya. Kemudian diamkan beberapa saat, kemudian kita semprotkan kembali alkohol ke seluruh permukaan tangan ketika hendak mulai bekerja. Kemudian pembakar spiritus diletakkan di sterilisasi meja kerja kita. Kemudian memindahkan biakan secara aseptis. Nah, seperti apa? Nah, caranya berarti kita harus cara steril. Nah, kita siapkan dulu alat dan bahan seperti spiritus, jarum inokulum atau jarum OC, kemudian alat tabung dan 2 buah tabung bertutup yang berisi biakan bakteri. Kemudian kita bakar ujung hingga pangkal jarum inokulum dengan pembakar spiritus. Kemudian buka tutup kedua tabung dan bakar mulut kedua buah tabung tersebut dengan pembakar spiritus agar kontaminannya mati. Nah, kemudian kita ambil satu ulasan pada tabung pertama dengan jarum OC, kemudian masukkan jarum tadi pada tabung kedua dengan teknik split zigzag. Nah, kemudian bakar kembali mulut tabung agar kontaminasinya pada proses transfer mati. Tutup kembali tabung tersebut dan bakar ujung jarum inokulum untuk membunuh sisa bakteri yang ada. Nah, proses ini akan kita pelajari di semester 2, yaitu di metode TPC dan metode NPM. Kemudian memindahkan biakan dari cawan. Berarti kita memindahkan biakan dari cawan. Kita seperti biasa persiapkan alat dan bahan dulu. Kemudian kita bakar mulut cawan bagian tepi dengan memutarkannya di atas api, serta kita pijarkan jarum inokulum dan kita dinginkan. Kemudian buka mulut cawan yang berisi biakan koloni dan ambil koloni tunggalnya dengan menempelkan jarum inokulum. Kemudian kita tanamkan kembali koloni yang sudah diambil tadi pada media yang baru dengan teknik spread continue. Panaskan kembali mulut cawan dan tutup rapat, serta panaskan jarum inokulum yang telah kita gunakan. Jadi tidak dicuci ya, tapi langsung kita panaskan untuk mensterilkannya. Ini juga akan kita pelajari atau kita praktekkan di semester 2. Baik,
kita masuk ke memindahkan cairan dengan pipet. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk pipet yang kita gunakan di laboratorium itu ada berapa jenis? Ada pipet tetes, ada pipet ukur, dan pipet volume atau pipet gondok. Nah, kita siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, untuk memindahkan cairan dengan pipet ini, itu menggunakan bantuan ball pipetor. Seperti apa caranya? Kita pipet cairan pada tabung pertama dengan menekan tombol S pada ball pipetor atau filler dengan volume yang kita inginkan, kemudian pindahkan ke tabung lainnya. Kemudian kita keluarkan cairan di tabung yang kita pindahkan tadi dengan menekan E pada filler. Kemudian bakar kedua mulut tabung tadi dan tutup kembali dengan rapat. Kemudian menuangkan media. Alat dan bahan yang akan kita gunakan kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian kita panaskan mulut Erlenmeyer yang berisi media pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian tuangkan media dalam Erlenmeyer ke cawan Petri yang berisi biakan murni. Kemudian ratakan dengan menggoyangkan cawan. Oke, Ibu rasa untuk materi sterilisasi sudah cukup. Silakan Ananda latihan ya dengan mengerjakan beberapa soal berikut. Jangan lupa dibuat di buku catatan dan dikumpulkan di Google Classroom kita dengan waktu yang telah kita sepakati. Jika ada pertanyaan, silahkan dikirim di WA group ataupun di GCR-nya. Baiklah, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan keberkahan ilmu dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.